inovasi ini, ya alhamdulillah gitu. Pak Gubernur juga sebulan yang lalu dapat penghargaan ya dari Bank Indonesia itu sebagai provinsi yang paling banyak mendapatkan ini investasi. Nilainya sampai 107 T kalau nggak salah ini ya, mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya peserta Dana 3 Pimpinan Wilayah Nahdlatul Aisyah Jawa Barat sudah siap untuk mengikuti acara selanjutnya? Sudah siap? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah hari ini sudah ada di tengah-tengah kita yaitu Bapak Kepala Pelayanan Sosial Jawa Barat, Bapak Supriyadi MHMSI. Langsung aja mungkin ya Teh keynote speak yang dari awalnya oleh Bapak Gubernur Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Pelayanan Sosial Jawa Barat Bapak Haji Supriyadi MHMSI. Kami persilahkan. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mungkin yang saya hormati ya, yang saya muliakan, ini ada Teh Dewi ya, dan juga jajaran pengurus Nahdlatul Aisyah Provinsi Jawa Barat, dan juga sahabat-sahabat dari pengurus mungkin ya Nahdlatul Aisyah kabupaten kota ya yang hadir baik melalui ya offline maupun online, juga mungkin sahabat-sahabat yang hadir yang tidak saya sebutkan satu persatu. Saya mungkin duduk di sini itu yang pertama yang mengaturkan terima kasih mungkin kepada Teh Dewi dan teman-teman telah mengundang mungkin kami untuk bisa duduk di sini bersilaturahim ya dalam rangka Darul Arqam Nahdlatul Aisyah ketiga ya Teh ya. Ya mudah-mudahan ya Teh Dewi beserta teman-teman selalu sehat, ya panjang umur, dan juga selalu sukses dan berkah ya dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mudah-mudahan Nahdlatul Aisyah selalu sukses ya, selalu tetap jaya maju baik sekarang maupun yang akan datang. Nah, pada sore hari ini mungkin saya Kang Supri ya selaku Kabag Bina Mental Spiritual Sekda Provinsi Jawa Barat mungkin mewakili Bapak Gubernur Jawa Barat Kang Emil dan juga mewakili Kepala Biro Kesra yang sedianya beliau akan hadir mungkin bersilaturahmi dengan bersama-sama dengan teteh-teteh ya pada acara yang sangat baik ini. Namun karena beliau ada acara yang tidak bisa ditinggalkan, jadi beliau menugaskan kepada saya lah mungkin untuk hadir ke sini. Jadi saya datang ke sini itu mungkin Teh Dewi yang pertama ini sebenarnya silaturahmi lah. Ya, pertama silaturahmi, yang kedua menyampaikan salam hormat mungkin dari Pak Gubernur untuk Teh Dewi, untuk pengurus NA Jawa Barat dan juga untuk sahabat-sahabat dan teteh-teteh yang ada di daerah-daerah. Dan yang kedua tentunya pemerintah Provinsi Jawa Barat juga memberikan apresiasi ya yang penghargaan yang setinggi-tingginya ya khususnya kepada keluarga besar mungkin Nahdlatul Aisyah ya yang selama ini mungkin telah mendukung lah ya intinya program-program yang telah mungkin dilaksanakan oleh Bapak Gubernur Jawa Barat ya khususnya program-program yang terkait dengan keumatan Teh ya. Program-program yang keumatan itu kan banyak di Jawa Barat itu Teh ya selama ini ada program Maghrib Mengaji gitu yang digagas oleh Pak Gubernur. Ini tentunya program Maghrib Mengaji itu yang digagas oleh Pak Gubernur ini yang mungkin yang telah dilaksanakan di masjid-masjid ya yang ada di Jawa Barat itu tidak akan mungkin sukses mungkin tanpa dukungan support dari mungkin teteh-teteh dan kawan-kawan terutama keluarga besar dari Nahdlatul Aisyah gitu kan termasuk program subuh berjamaahnya gitu ya itu alhamdulillah ya walaupun dalam kondisi Covid ya dalam suasana pandemik tapi masjid-masjid kan masih tetap ramai gitu ya di daerah-daerah gitu ya pengajian-pengajian masih
rame ya, madrasah sore juga masih tetap berjalan, sekolah-sekolah madrasah juga masih tetap Ramai ya, berjalan. Teh. Itu juga Iya. berkat support dari dari teteh-teteh ya, dari Nahdlatul Aisyah teh itu Masya Allah. diantaranya gitu. Dan di samping itu juga ini Pak Gubernur itu kan juga ini ada program unggulan di Jawa Barat. Itu ada program yang namanya Sadesa, yaitu ada program satu desa satu hafid ya. Alhamdulillah Pak Gubernur sudah meluncing 6.000 hafiz-hafizoh yang kebetulan sudah ditempatkan di desa-desa yang ada di seluruh Jawa Barat. Nah, ini keberhasilan program Sadesa ini juga tidak lepas dari support dari Nahdlatul Aisyah ya khususnya, dan juga mungkin PW Muhammadiyah ya Jawa Barat yang mensupport ya. Dari sini ada Pak Ketua Pak Suhada, ada Sekretaris Pak Janjam Erawan, ada ya pengurus-pengurus kesepuhan ini juga disupport Pak secara tidak langsung. Kami juga mengucapkan terima kasih, terutama ini para ustadz ustazah yang selama ini membimbing putra-putri kita ya, membimbing menghafal Quran ya, para hafiz ini alhamdulillah ya mensupport ya dan sebagainya. Dan juga ada program-program yang lain, ini yang program unggulan Pak Gubernur itu yang terkait dengan dakwah digital teh. Ini dakwah digital juga, ini program Pak Gubernur. Jadi Pak Gubernur itu kan ingin gitulah ya, jadi jadi ustadz-ustadz, kiai-kiai yang ada di Jawa Barat itu, mereka itu beliau-beliau itu dakwah viral itu bukan hanya di panggung-panggung teh, tetapi mereka juga harus eksis melalui media-media ini ya semacam smartphone ini. Makanya Pak Gubernur itu menginisiasi ada dakwah digital. Nah, kebetulan untuk kegiatan-kegiatan yang diinisiasi oleh Pak Gubernur itu ada dakwah digital, itu kita sudah melakukan ya pembinaan atau pelatihan ya kepada mungkin kiai-kiai, ustadz-ustadz yang salah satunya mungkin utusannya dari Muhammadiyah ada, Aisyah ada, termasuk teteh juga ya salah satu peserta gitu ya. Nah, ternyata ini outputnya juga sangat luar biasa, responnya juga dari kawan-kawan ormas juga ya yang mengikuti itu, yang dulu tidak mengenal dakwah melalui media gitu ya, sekarang terbuka. Yang tadinya mungkin dakwah mereka sifatnya egosentris ya, misalkan Teh Dewi yang tadinya ceramahannya mungkin sebatas mungkin kawan-kawan di di NA, kan bisa sekarang itu jamaahnya bisa di luar NA, bukan hanya di kalangan Muhammadiyah saja, mungkin Persis, mungkin ada dari NU, dari Jamiatul Wasliyah, mungkin dari PUI, itu juga ya masanya juga begitu ya Teh ya sekarang itu. Nah, itu juga termasuk Teh Dewi juga sering mungkin diminta untuk menjadi pembicara-pembicara untuk mengisi ya semacam event-event kegiatan yang terkait dengan dakwah digital, itu juga dialami oleh teman-teman yang lain. Dan selanjutnya ini yang mungkin perlu kami ketahui, ini kebetulan Darul Arkom juga dalam Nahdlatul Aisyah 3 ini mengambil tema bangkit membangun gerakan dinamis untuk kesejahteraan perempuan dan anak. Ini Jawa Barat itu, khusus pemerintah Jawa Barat di masa pandemik itu kan mempunyai tugas yang sangat berat, Bu. Jadi dua. Yang pertama itu tugas pemerintah Jawa Barat itu Pak RK itu bagaimana jadi COVID ini ya, jadi memutus tali rantai COVID, penyebaran COVID ini ya, COVID 19 ya. Yang pertama dulu ada varian Delta, ini mungkin lebih ganas lagi Kang, banyak orang-orang banyak yang terserang ya, termasuk saya juga ini alumni gitu ya, juga di kalangan di birokrasi juga banyak yang terkena gitu ya, tidak sedikit mungkin ada kepala dinas perikanan dulu yang udah meninggal, dan juga sekretarisnya Pak Budi, juga di kalangan ulama-ulama, kiai-kiai juga banyak yang dipanggil oleh Allah, termasuk tokoh-tokoh Muhammadiyah juga tidak sedikit ya Teh yang mungkin dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Jawa Barat itu ini tugasnya berat Pak Gubernur itu. Nah, ini tugas Pak Gubernur itu selama kemarin 2020 2021 itu fokus jadi untuk untuk menanggulangi COVID ini gitu ya. Untuk menanggulangi COVID itu bagaimana supaya COVID itu segera terangkat dari Jawa Barat, masyarakat itu bisa sehat sehingga bisa aktivitas dengan baik, yang tadinya guru bisa aktivitas ngajar, yang bisa dagang bisa berdagang lagi, yang aktivitas di bidang kesehatan bidang ini, yang bidang perempuan ini, supaya
Nah ini supaya sehat. Nah terkait dengan itu Pak Gubernur juga mempunyai kiat-kiat bagaimana gitu ya jalan penanggulangan COVID itu. Ya alhamdulillah berkat inisiasi, dekat inovasi Pak Gubernur gitu ya, dengan mungkin dibantu ya dari berbagai lapisan masyarakat ya, karena Pak Gubernur itu kan jadi dalam membangun Jawa Barat itu menggunakan teorinya pentahelik ya. Penta itu 5, helik itu jaringan gitu. Jadi salah satunya itu dalam menyelesaikan COVID itu juga salah satunya itu menggunakan pentahelik itu, yaitu ada peran pemerintah, ada peran perguruan tinggi ya, akademisi, ada peran dunia usaha gitu ya, ada peran apalagi media, dan yang paling penting adalah peran komunitas, yaitu tokoh-tokoh masyarakat. Nah salah satunya itu yaitu NA gitu. Nah tidak mungkin Pak Gubernur juga sukses dalam menanggulangi COVID-19 bisa cepat dari Jawa Barat tanpa mungkin support dukungan dari NA. Nah itu makanya Pak Gubernur juga memberikan apresiasi yang sangat luar biasa dari keluarga besar NA, mungkin yang telah mensupport ini, membantu untuk menyelesaikan pandemi di Jawa Barat ini teh. Nah terkait dengan inovasi dan itu makanya Pak Gubernur itu sebulan yang lalu itu juga mendapatkan penghargaan mungkin atas inovasi dan juga model penanggulangan COVID itu terbaik se-Indonesia itu ya. Itu mendapatkan penghargaan dari mungkin dari Metro TV ya, dari mungkin Kementerian Kesehatan ya, secara Asia Pasifik teh itu dari inovasi-inovasi itu. Nah itu ya salah satunya itu. Ini sangat luar biasa, ini terbaik se-Indonesia, bahkan dicontoh oleh dunia. Kan Jawa Barat itu penduduknya 50 juta, dibandingkan dengan Jakarta kan jauh. Dibandingkan Jawa Timur juga kita paling banyak. Dengan penduduk yang besar, yang banyak itu alhamdulillah banyak jiwa-jiwa yang terselamatkan gitu ya, sehingga kita itu alhamdulillah Jawa Barat yang terbaik nilainya dalam penanggulangan COVID-19. Tugas yang kedua mungkin Teh Dewi, mungkin sahabat-sahabat sekalian mungkin perlu diketahui, ini karena dalam rangka membangkitkan pembangunan yang dinamis ya di kalangan perempuan dan anak juga, ini Jawa Barat itu juga yaitu tugas pemerintah Pak Gubernur itu ada membangkitkan ini ekonomi, sektor ekonomi di Jawa Barat itu bagaimana supaya maju gitu Pak. Itu ya yang tukang dagang supaya bisa dagang lagi gitu ya, bisa pendapatannya maju gitu ya. Yang pabrik-pabrik, yang usaha-usaha supaya bisa suka berproduksi lagi, para petani-petani bisa menjualkan hasil pertaniannya gitu ya, alhamdulillah. Nah, hasil inovasi ini ya alhamdulillah gitu. Pak Gubernur juga sebulan yang lalu dapat penghargaan ya dari Bank Indonesia itu sebagai provinsi yang paling banyak mendapatkan investasi ke Jawa Barat itu. Nilainya sampai 107 T kalau nggak salah ini ya, mohon maaf ya. Ini paling banyak. Nah, ini kebetulan minggu-minggu ini juga beliau akan mendapatkan penghargaan lagi ini ya. Jadi itu ya. Jadi Jawa Barat itu ini prestasinya sangat luar biasa dibandingkan mungkin provinsi-provinsi yang lain ini. Jawa Barat ini di bawah kepemimpinan Pak RK ini prestasinya sangat luar biasa dalam penanggulangan COVID, termasuk dalam peningkatkan yaitu ekonomi di Jawa Barat, termasuk pertumbuhan ekonominya juga ini hampir di atas rata-rata nasional kita itu Jawa Barat itu. Ini alhamdulillah ya, ini kepercayaan dari inspektor luar negeri gitu ya ke Jawa Barat itu ini sangat sangat luar biasa ya, kepercayaan kepada kepemimpinannya, percaya kepada masyarakat Jawa Baratnya yang ramah-ramah, termasuk dengan infrastruktur yang luar biasa. Sekarang kan infrastruktur sudah luar biasa di Jawa Barat gitu ya. Ya dari tol Semundawu akan dibuka, Citali ada Cilamaya pelabuhan ada gitu ya. Terus selanjutnya mungkin nanti akan dibangun tol ya, mulai tahun ini kan udah dari mulai Gede Bage ya sampai Cilacap itu tol yang paling terpanjang se-Indonesia, hampir 200 kilo lebih gitu, kurang lebih panjangnya itu. Ini adalah prestasi yang sangat membanggakan dari prestasi yaitu Bapak Gubernur kita. Itu ya terkait dengan itu. Nah, tentunya terkait dengan kegiatan ini juga dia kedepannya ya ini Pak Gubernur juga ya ini kan perlu support juga dari NA ya, terutama ini kan Jawa Barat itu kebetulan tahun 2000 ya
2035 lah atau sekitar 2030 ke sana itu akan mendapat sebutnya bonus demografi teh. Demografi itu artinya usia produktif itu lebih banyak daripada usia yang tidak produktif. Nah, tentunya inilah kita harus disiapkan gitu ya. Nah, terutama ini kan anak-anak kita ya, termasuk baru kalangan perempuan ini kan banyak. Coba kalau di Jawa Barat itu ya, populasi perempuan lebih banyak saya kira dibandingkan dengan laki-laki teh. Nah, saya kira nih anak-anak kita itu yang sekarang itu usianya itu kan nanti ini sebagai apa ya, jadi bonus emas ya, bonus demografi buat kita. Nah, makanya bagaimana kita itu bisa mengelola, bisa membimbing putra-putri kita ya, supaya menjadi putra-putra kita itu lebih maju daripada kita. Nah, itu. Nah, insya Allah apabila putra-putri kita dibimbing dengan baik ya, makanya terkait dengan masalah ini, makanya Pak Gubernur itu menyiapkan program ya terkait dengan apa Indonesia Emas lah, Jawa Barat Emas itu, Jawa Barat itu makanya menyiapkan sebutnya yaitu Jabar Masagi teh. Ya Jabar Masagi mungkin udah tahu ya Teteh ya, Kang program Masagi itu Jabar anu Masagi. Maksudnya Jabar Masagi itu bahwa masyarakat Jawa Barat atau anak-anak kita yang sekolah itu jadi bukan hanya baik dalam bidang akademisnya saja. Betul, Pak. Bukan hanya pintar dalam nilainya. Misal sekolah, kon orang tua sekarang kalau misalkan punya anak, nilai matematikanya kalau 10 bangga, tapi kalau nilai agamanya mungkin 2 nggak bangga gitu kan. Nah, kedepannya itu yang inginnya Pak Gubernur itu juga nilai mungkin akademiknya bagus, juga nilai-nilai agamanya juga harus bagus, makanya ada Jabar Masagi. Jadi selain nilai akademiknya bagus, sekolahnya ya harus tinggi gitu ya. Ya misalkan intelektualnya misalkan kudu pinter gitu, sekolah sampai dokter sehingga Teh Dewi, mungkin teman-teman yang lain di sini. Tetapi anak-anak kita, teman-teman kita juga harus ya punya kekuatan spiritualnya Teh. Spiritualnya itu kuat. Maksudnya spiritual teh agamana kudu kuat lah gitulah maksudnya tehnya. Salat kudu sing baik, entong belang betong gitunya, ka masjidna kudu rajin gitu kan. Mungkin apa ya kudu pinter agamana lah gitulah, ngaji Qur'annya kudu bagus gitu ya. Ya ilmu-ilmu agamanya kudu bagus ya, nilai-nilai agamanya lah, nilai Pancasilanya kudu bagus, itulah kekuatan spiritualnya ini gitu ya, kudu bagus itu teh. Nah ini makanya NA ini mempunyai peran di situ gitu ya. NA itu sebagai Nasihatul Aisyah itu bagaimana ya membina ibu-ibu perempuan yang masih muda ini, bagaimana ibu-ibu yang masih muda itu teteh-teteh itu bisa menjadi publik figur gitu, menjadi tauladan buat ya kepada mungkin suami, kepada keluarga, kepada anak ya, kepada mungkin tetangga, ini yang paling penting. Nah ini ya teladan lah yang baik gitulah ya. Bagaimana yang sudah dicontohkan oleh mungkin Nyonya Dahlan itu seperti apa ya. Nyonya Dahlan itu kan sangat luar biasa gitulah ya, termasuk mungkin nyonya mungkin di kalangan ya Muhammadiyah gitulah ya, itu seperti apa gitu ya, yang ruh-ruhnya itu seperti apa. Jadi bagaimana gitu ya kedepannya itu, yaitu seperti apa ibu-ibu. Yang keduanya itu selain mungkin akademik 3 itu, ingin mempunyai kekuatan dalam bidang karakter, yaitu akhlaknya gitu. Bagaimana nih anak-anak kita itu akhlaknya baik gitu kan, sopan santun, tata keramanya gitu kan. Kan itu sekarang anak-anak kita sudah jauh Pak. Eta mungkin teteh. Nah makanya Teh Dewi ini termasuk program di Nasihat itu bagaimana itu menjadikan putra-putri kita itu yang santun, yang alim, yang hormat kepada apa? Kepada ibu bapaknya, kepada kakeknya, kepada kakak-kakaknya. Kan sekarang udah mulai ini anak-anak kita. Ya udah mulai turun gitu ya. Ya memanggil ibu mungkin nama gitu ya. Memanggil ibunya seperti ke teman sendiri, memanggil ayahnya kepada teman sendiri, mengambil guru ngaji seperti bilang kepada seperti temannya sendiri. Padahal kan itu ada naonnya orang Sunda mah aya tata kramana lah gitulahnya, orang baheula gitu kan. Adabnya kan seperti apa ya. Zaman dulu itu kalau ya kita ada ibu, ya kita jalannya harus meureun kudu naon, kumaha. Ayeuna mah kan udah jauh ya semacam itulah. Nah, Pak Gubernur itu Jawa Barat tuh pingin gitu. Masyarakat Jawa Barat tuh akhlaknya kudu kuat. Yaitu dari mulai hal yang kecil-kecil. Yaitu hidup yang islami itu seperti apa gitu. Yang islami kan
bagaimana gitu ya, ini minum air gitu kan, pas bukanya kudu bismillah heula misalkan ya, mungkin duduk seperti apa, minum nggak boleh sambil apa, sambil berdiri, kan sekarang yang begitu-begitu udah ditinggalkan. Ya di rumah misalkan kita makan ya kepada anak-anak kita, kan anak-anak kita kadang-kadang jauh dari nilai-nilai kebiasaan ini. Kalau dulu anak-anak kita dulu, orang tua kita dulu itu kalau makan itu kan, kalau mau makan orang tua harus duluan. Mau ngambil nasi saja kan harus orang tua duluan. Mau apa makan aja nggak boleh bunyi gitu. Kalau mau minum aja, kalau makannya belum selesai jangan dulu minum. Dulu kan begitu nyatanya. Jadi orang tua gitu. Ada piring bunyi aja kan dimarahin oleh ibu kita. Nggak boleh bunyi gitu, sendokna gitu. Ada ayeuna kumaha kan makan sambil naon istilah ceplak ke garuan gitu. Itu yang begitu-begitu itu tanggung jawab kita bersama ya. Salah satunya tanggung jawab NA yang begini ini masih ditinggalkan teh. Jadi nilai-nilai yang kecil-kecil semacam itu ini yang begitu itu harus disosialisasikan, dibangkitkan kembali nilai-nilai yang bagus dari peninggalan orang tua kita, adab-adab kesundaan kita dulu itu harus dibangkitkan lagi ini ya, terutama itu untuk anak-anak kita. Nah ini perempuan-perempuan inilah yang mempunyai kewajiban sehari-hari yang kebanyakan di rumah membimbing anak itu harus dikembalikan ke situ, harus kuat nih akhlaknya itu ya. Nah ini sekarang itu yang ditinggalkan oleh anak-anak kita itu, itulah mungkin tugas NA di sini itu dalam mensupport program Pak Gubernur Jabar Masagi itu di situ teh. Jadi bagaimana masyarakat Jawa Barat, jadi bagaimana supaya ya karakternya itu ya kuat, akhlaknya itu akhlakul karimahnya itu baik. Makanya ya ujung tombaknya itu ibu-ibu perempuan itu teh, membangun perempuan. Yang ininya itu anak-anak kita, putra-putri kita. Makanya ini peran ibu itu penting. Makanya dalam Islam surga ada di belah telapak kaki ibu itu memang di situ tugasnya itu berat. Terutama kalau Aisyah kan mungkin ibu-ibu muda ya kebanyakan ya yang baru mungkin ini perannya berat. Kalau mungkin di Aisyah mah mungkin sudah tingkatnya udah naik level gitu ya. Udah bukan jadi ibu-ibu lagi ya. Udah naiklah sedikit jadi apa? Ya nenek gitulah ya, kebanyakan lah mungkin ya mungkin 50% sudah dipanggilnya nek-nek. Kalau di Aisyah kan baru ibu gitulah gitu ya, teteh gitu, tapi kebanyakan ya udah panggilannya udah ibu lah. Tapi kalau di Aisyah mungkin udah banyak panggilannya ya nenek lah ya gitulah, udah tingkatannya udah naik gitu. Nah ini perannya itu ya penting, justru ibu-ibu muda inilah yang mempunyai tugas berat gitu ya untuk ini mengawal ya akhlak karakter anak-anak kita itu, bagaimana ya tutur katanya yang baik, makan yang baik, berpakaian yang baik ya, itu mempunyai karakter Jawa Barat gitu, karakter yang Islami itu seperti apa, itu Jabar Pak. Dan yang ketiga itu ini Jawa Barat juga itu ada ya, mungkin di Jawa Barat ada program ya perempuan juara gitu ya, santri juara, kiai juara, ulama juara, masjid juara, pesantren juara, kesehatan juara Bu, puskesmas juara, itu program Pak Gubernur itu. Termasuk pesantren juara ya kan. Untuk pesantren juara kita udah punya perda pesantren, perda nomor 1 tahun 2021 tentang fasilitasi penyelenggaraan pondok pesantren. Ini menjadi percontohan secara nasional ya oleh Kemendagri dan juga Kementerian Agama. Semua provinsi belajar kepada Jawa Barat tentang pembuatan perda pesantren. Rapergubnya sudah, Rapergub nomor 183 tahun 2021 ini. Nah sekarang kita sedang menyusun gitu ya tim pengembangan dan pemberdayaan pondok pesantren. Bagaimana tim ini nanti bisa menjembatani ya antara kepentingan pondok pesantren dan juga dengan pemerintah nanti ke depannya seperti apa. Ya begitu teh. Dan yang terakhir Jabar Masagi itu yang beririsan dengan kegiatan NA ya teh, terkait dengan bangkit membangun ini adalah bagaimana masyarakat Jawa Barat itu biar sehat. Ya, sehat. Sehat itu tidak stunting gitu. Kami ada zero stunting, Pak. Lah iya, itu kan ada program stunting kan. Jadi masyarakat Jawa Barat itu keluarga besar ya mungkin Aisyah tidak putra-putri tidak stunting, biar sehat-sehat. Badannya biar sehat gitu ya. Otaknya cerdas gitu kan. Ya badannya kuat gitu, Bu. Mungkin otaknya cerdas gitu ya. Hati nuraninya bagus gitu. Itu, Bu. Jadi bagaimana? Nah, ini adalah
tentunya tugas kita semua, nah salah satunya itu program Pak Gubernur itu pengen menyukseskan itu. Nah tidak mungkin sukses kalau tanpa support dan dukungan dari dari ibu-ibu, dari teteh-teteh, dari NA gitu. Makanya selama ini juga NA sangat ini bagus sekali gitu, termasuknya dari Rumah Sakit Muhammadiyah, dari perusahaan kesehatan kayak Dokter Dian ini banyak mensupport ya kegiatan-kegiatan ya kesehatan ya, termasuk dari Asia. PW ini sangat luar biasa teh terkait dengan apa? Ya program-program Pak Gubernur ini sangat luar biasa gitulah. Alhamdulillah. Nah itu alhamdulillah ya, kedepannya tentunya perlu ditingkatkan lagi supaya kita itu lebih sukses lagi ke depannya. Nah tentunya tujuannya ingin Pak Jawa Barat itu juara. Jadi juara itu bukan hanya juara lahir, tetapi juga juara batin. Jadi Pak Gubernur itu ingin menjadikan Jawa Barat itu bukan hanya maju dalam pembangunan infrastruktur saja, mungkin jembatannya gitu, rumah sakitnya, tapi juga aspek batinnya itu yang paling penting. Jadi pendidikan Al-Qur'annya harus maju ya, pesantrennya harus maju gitulah ya. Ormas Islamnya juga harus maju, harus berkembang gitu teh. Dan juga kerjasama kerukunan beragama juga harus bagus gitu ya. Interumat beragama juga harus harmonis, harus rukun, itu diantaranya itu teh. Makanya ya kita butuh kerjasama, butuh saling mensupport, mendukung, mendoakan gitu. Nah saya kira itu teh secara garis besarnya mungkin. Nah nanti, NA juga ini sebagai mitra ya pemerintah ya Jawa Barat, tentunya ya kedepannya perlu ditingkatkan mungkin kerjasamanya, silaturahminya ya jangan asa-asa ya, kita saling ini aja diskusi ya, problem solving teh, bagaimana kedepannya itu ya membangun lah ya, membangun gitu NA itu supaya kedepannya lebih maju dan sukses. Nah outputnya juga kan buat masyarakat Jawa Barat juga ya, untuk kesejahteraan masyarakat Jawa Barat, kemakmuran Jawa Barat ya, tentunya Jabar juara lahir dan batin gitu ya teh ya. Saya kira itu mungkin secara garis besar bisa panjang teuing teh gitu. Luar biasa Bapak. Gitu teh saya kira. Aduh ya Allah. Mangga naon deui. Iya, rasa terima kasih sebetulnya Pak, bangga Bapak sudah bisa hadir ke sini, mensupport kami ya, membersamai kami di sini di perkaderan ini adalah luar biasa. Tentu menjadi tugas kami ya, menjadi mitranya Jawa Barat demi Jabar juara lahir batin. Dan memang menjadi tugas kami pula bahwa kami menjadi bagian dari solusi dari persoalan-persoalan yang ada di Jawa Barat gitu Pak. Di antaranya mungkin persoalan perempuan dan anak di Jawa Barat, persoalan kesehatan tadi dan sebagainya. Dan mudah-mudahan juga mungkin betul Pak, silaturahmi ini tidak cukup sampai di sini ya. Dan mungkin nanti Bapak jangan ini kalau tiba-tiba saya datang ke kantor. Silakan aja teh, kita bisa diskusi. Kan nanti kita bisa kegiatan itu nggak harus di sini teh. NA itu kita mungkin Jawa Barat kan bisa punya fasilitas ya, ada di Pusdai gitu teh. Kita bisa gitu, atau mungkin di Masjid Atta-Awun atau Masjid Raya Bandung gitu ya. Ya mungkin ada, kalau di Jawa Barat itu kalau kondisi normal itu kan ada Masjid itu Al-Jabar, ada yang di Kertajati, ada terus di Plumbon, ada di Rancabuaya, ada, silakan dimakmurkan gitu. Ada kegiatan-kegiatan sambil tadabur alam itu bisa pakai fasilitas itu. Ya termasuk kegiatan di Gedung Sate juga ada, tapi kalau kondisinya lagi normal, karena sekarang kondisinya sedang tidak normal, mohon maaf mungkin bukannya tidak boleh, tapi ini karena untuk menjaga kesehatan dan keselamatan, jadi kegiatan di sana itu sementara mungkin tidak terlalu dibuka lebar-lebar karena mungkin terbatas gitu Teh Dewi. Ya nanti kalau memang kondisi pandeminya sudah normal, silakan mungkin kegiatan di Gedung Sate atau Masjid Al-Mutakin, kami fasilitasi lah, kami bantu gitulah, silakan kegiatan apa yang bisa kami bantu, tapi ke depannya kita bentuknya bisa kemitraan. Nanti kan dari NA kan bisa mungkin kerjasama di pemerintah Provinsi Jawa Barat itu kan artinya itu kan banyak ya, bukan hanya di Kesra saja bidangnya teh, kan nanti bisa di provinsi itu banyak, ada OPD gitu kan, ada bisa dengan dinas kesehatan, kaitannya dengan kegiatan kesehatan teh, ada dinas pendidikan gitu ya, ada yang terkait dengan KUK teh, maksudnya KUK itu koperasi dan usaha kecil kan,
Nah, itu kan nanti tinggal dipetakan aja potensi-potensi yang ada di NAA-nya, Siapa? kan? Ya Bapak. Ya kalau yang di bidang perempuan dan anak kan itu ada apa BP3AKB, itu bisa kami kerjasama, juga, Pak, sudah 2 ya. kali kami bersama DP3. Iya, ya jadi bukan hanya di BP3KB aja, kita harus diperluas jaringannya gitu ya, networknya harus diperluas, mungkin nanti dia dipetakan potensi yang ada, potensi di pengurusan apa, pengurusan di provinsi maupun potensi yang ada di kabupaten kota. Kan di kabupaten kota itu potensinya kan beda-beda itu kan. Iya. Ya mungkin Sumedang senangnya mungkin di bidang KUA, Koperasi Kecil bidang tahu misalkan gitu. Ada Pangandaran karena dekat pantai dengan perikanan misalkan ya. Misalkan Garut kaitannya dengan usaha kecil dodol atau kulit. Nah itu nanti mitranya kemana gitu larinya oleh kita di ini apa di jembatani teh gitu, maksud saya itu begitu gitu. Oh ini ada yang bidang pendidikan konsennya misalkan Kota Bandung, kita dengan Dinas Pendidikan. Ada yang konsennya mungkin dinas pertanian gitunya, pelak-pelak mungkin palawija, mungkin apotek hidup gitu ya. Itu kita fasilitasi dengan Dinas Pertanian Tanaman Pangan gitu, dengan Dinas Kesehatan sebagai apa mungkin nanti gitu. Oh ini usahanya dengan bidang perindustrian, usaha kecil, manufaktur, dengan Disperindak itu bisa difasilitasi teh yang begitu-begitu, termasuk nanti OPD-OPD yang lain. Nah maksudnya sekarang dipetakan potensi-potensi yang lain, termasuk juga SDM-SDM-nya disiapkan gitu. Nanti itu bentuknya kemitraan-kemitraan teh. Jadi bukan hanya mungkin nanti oh pasti kalau kegiatan di Kesra aja nggak harus segitu, diperlebar ininya sayapnya gitu, jaringannya. Makanya Tete dipetakan gitu, potensi yang ada di DNA itu apa, dipetakan. Nah setelah dipetakan itu nanti programnya apa, nanti mitranya kemana gitu. Termasuk kabupaten kota, potensi-potensi yang ada di kabupaten kota itu oleh Tete digerakkan. Apa potensi ini kabupaten-kabupaten, apa yang bisa dimitrakan, apa yang bisa dibantukan, itu teh maksudnya. Iya Pak, dan Ya, ini gitu. Pak insya Allah di Desember tanggal 1 sampai 5 Desember tahun ini kita akan muktamar Nahdlatul Aisyah di Bandung. Kita jadi tuan rumah ya. Mohon doa dan supportnya mungkin Bapak. Insya Allah sekira sebetulnya terbatas, dan insya Allah kami akan menghadirkan 595 orang se-Indonesia. Dan dalam hal ini kami pun sudah mengajukan audiensi kepada Bapak Gubernur, tapi sudah lama belum. Ya itu mohon karena bantuan. memang kalau audiensi itu kan memang waktunya gitu ya Iya. Teh ya. Jadi ya nantilah jangan mungkin bosan-bosan karena waktu beliau itu sekarang kan sangat Betul. padat sekali. Insya Allah lah kalau memang beliau ada waktunya, insya Allah beliau juga akan meluangkan waktunya dengan baik. Ya, insya Allah, Saya Pak. kira Mohon itulah, doa dan pokoknya supportnya. nanti bisa nanti ngobrol di Siap. darat gitu lah. Insya Allah Gitu. Bapak. Ya. Insya Allah. Mohon. Luar biasa Bapak, sudah di sela-sela kesibukannya yang buk gitu ya. Katanya rapatnya padat banget deh, tapi Bapak ternyata bisa hadir juga. Terima kasih. Ya, sama-sama, Jazakallah hatur nuhun. kasiro. Mudah-mudahan Bapak senantiasa sehat walafiat. Amin nuhun. Nya hatur hapunten Kehadiran. we bilih kirang sistematis, kirang informasinya kirang jelas gitu. Hatur nuhun. Gitu. Jadi insya Allah lah, jadi kedepannya kita disupport lah untuk suatu kebaikan, untuk apa ya kita sama-sama gitu ya, kita kerjasama gitu, silahkan gitulah ya. Dan artinya kegiatan itu nggak harus selalu di sini gitu, termasuk di tempat kami juga Jatinangor, silahkan saja gitu ya, Siap. bisa. Jadi supaya dinamis Ya, gitu. seger tahunya, Nah, di Pak. sini ya tahu-tahu mah ada lah gitu dengan lepet lah, jangan tahu aja plus Insya lepet bisa gitu. Luar biasa. Masya Allah. Ya, itu aja Beruntung. mungkin Teh. Mangga Kira. Bapak, hatur nuhun. Hatur nuhun pisan. Jawa Barat yang mungkin tadi Teh Dewi ya, kita diberikan peluang untuk bisa melakukan kegiatan di sana gitu ya Teh. Iya, silakan. Dan program-programnya juga sudah dijelaskan oleh Bapak bahwa banyak program yang untuk nasiah gitu. Tinggal kita mungkin nanti banyak-banyak silaturahminya ke sana mungkin ya, seperti Iya. itu. Insya Allah. Bapak Silakan aja. mungkin sekali lagi terima kasih Bapak. Mangga. Terima kasih. Kang Didi, terima kasih.